Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billah. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktunya mepet ya, jadi langsung saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa 'ada 'an barakatihi, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis-hadis yang terkait dengan doa setelah wudhu, ya. Dan kita sudah hafal semua karena sudah sering baca ini, kan kita tinggal memantapkan saja agar supaya yang kita lakukan itu tidak ragu-ragu lagi gitu. Nah, sekarang masuk pada faslun wa ammad du'a'u ala a'dha'il wudu'i falam yaji'u fihi syai'un 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa untuk pelaksanaan wudhu tadi itu ketika membasuh anggota wudhu itu tidak ditemukan sedikit pun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dikatakan waqad qala al-fuqaha, ya, para fuqaha ahli fikih telah berkata, orang-orang yang paham terhadap agama mengambil sebuah kesimpulan dari seluruh yang diketahui dari ajaran agama, sehingga para ulama salafus solih beliau memberikan, ya, doa-doa secara khusus untuk memantapkan dalam proses peribadatan itu. Jadi gitu. Yustahabbu fihi da'awatun ja'at 'anis salaf. Disunahkan di dalam membasuh anggota wudhu itu doa-doa yang datang dari para salafus soleh. Jadi bukan dari Nabi, bukan hadis maksudnya, tapi dari para ulama. Wazadu wa naqasu fiha. Mereka ada yang lebih, ada yang dikurangi. Artinya antara ulama yang satu dengan ulama yang lain ada sedikit-sedikit berbeda. Ada yang lengkap, ada yang bersingkat gitu ya. Fal mutahassilu mimma qalu annahu yaqulu ba'da tasmiyah, yang dihasilkan dari penelitian itu sesungguhnya mereka mengatakan, ya, itu semua dibaca setelah mengucapkan bismillah ba'da tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Itu baca. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini suci. Karena kita bersuci kan. Itu pertama, ketika membasuh tangan biasanya ya bersih-bersih tangan begini, itu sambil membaca Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Ini para salaf. Wa yaqulu 'indal madmadah, dan
membaca ketika berkumur-kumur. Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Jadi ketika berkumur juga ada doa yang dibacakan. Ya. Allahumma asqini min haudi nabiyyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la azma'u ba'dahu abadan. Ya Allah, ya, berikanlah kepadaku minuman dari telaga Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang segar, yang tidak akan merasakan haus lagi setelah itu selamanya. Ini telaga Al-Kautsar biasanya. Yang kalau kita minum airnya, habis itu nggak ada rasa haus. Hausnya tidak ada. Kalau sekarang ada minum Sprite katanya hilang habisnya. Nanti nggak ada. Lebih dari Sprite ya. Lebih dari Coca-Cola. Jadi itu doanya. Kita apa? Karena minta kepada Allah supaya diberikan minum dari telaga yang memang disiapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu indal istinsyaq, dan membaca ketika menghisap air ke dalam hidung dan mengeluarkannya apa? Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa janatika. Ya Allah, jangan kau haramkan aku untuk mencium bau kenikmatan surgamu, ya, nikmatmu dan surgamu. Jadi bau surga itu padahal kalau dalam hadis disebutkan itu sampai berapa mil, 1000 mil itu sudah bau jaraknya. Kita belum masuk ke dalamnya, dari jauhan. Kalau di dunia saja kita mencium bau minyak kasturi yang diiklankan suka di HP-HP itu katanya. Itu kalau jamaah masjid itu ada yang pakai minyak kasturi itu, dari sana depan sana, di dalam sudah bau. Hanya baik. Sampai orang bilang, ini mandi apa namanya? Mandi minyak wangi apa gimana? Saking apa namanya baunya itu. Saking wanginya. Nah, ada minyak wangi satu tetes, satu seret gitu aja diserkan gini, seminggu nggak habis, nggak hilang. Udah dicuci nggak hilang. Tapi harganya satu botol kecil gini aja itu kalau dulu 1000 real. Nah, ada teman saya cerita pernah diajak Kiai Ma'ruf Amin beli minyak gitu. Ya Allah, wanginya katanya. Wangi. Tuh kata itu bibit. Jadi sedikit aja itu semerbaknya jauh sekali. Nah, ini kita doa kepada Allah, jangan sampai kita diharamkan mencium baunya kenikmatan yang ada dalam surga itu. Nah, itu masih prawudunya ya. Sudah berdoa ada berapa kali doanya tadi itu. Kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Seperti tadi yang saya lihat. Karena kita orang Indonesia kan nggak bisa. Tadi itu. Ya. Wa yaqulu inda ghusl wajhi, dan membaca ketika kita membasuh wajah kita. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kalau ini saya kira banyak kan sudah bisa. Karena ini yang sering diajarkan. Ya. Kiai Zainuddin MZ juga dulu kalau ceramah menjelaskan tentang ini juga suka diulang-ulang ini ya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah wajahku tatkala ketika nanti itu akan ada wajah-wajah yang diputihkan dan ada wajah yang dihitamkan. Jadi nanti di hari kiamat itu ada orang yang wajahnya nampak berseri-seri putih, ada juga yang hitam kelam. Usut, ya, itu ada. Nah, di saat itulah maka kita mohon kepada Allah agar supaya kita termasuk dari golongan orang-orang yang diberikan wajah kita itu putih berseri. Dari jauh sudah mencorong. Itu bilang hurun muhajjalin. Makanya Rasul dalam hadisnya ada asbighil wudu. Ya, sempurnakan wudumu. Ya.
supaya nanti itu ketika kita dibangunkan di yaumil mahsyar, nampak ini, mencorong dari jauh sudah kelihatan, wah ini orang yang beriman, orang iman baik ini. Karena wudunya sempurna. Nah, begitu. Wa yaqulu inda ghusli yadain, inda ghusli yadaini, dan membaca ketika membasuh kedua tangan dengan membaca Allahumma a'tini kitabi biyamini, Allahumma la ta'tini kitabi bishimali. Ada juga yang mensingkatnya dengan Allahumma a'tini kitabi biyamini wa la tu'tini bishimali. Itu doa apa namanya ketika membasuh kedua tangan. Sebagian ulama menambahkan dengan wahasibni hisabai yasir. Di syarahnya disebutkan Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasir. Ya Allah, berikanlah catatan amalku, kitabnya, kitabi itu maksudnya catatan amal nanti itu di akhirat yang ada dikalungkan di leher kita, itu bahasa Al-Qur'annya seperti itu. Ya. Dalam surah Al-Isra disebutkan seperti itu kan. Jadi itu apa namanya? Apakah nanti dikalungin seperti ini? Itu kan untuk memudahkan kepada kita memahami bahwa kalau sekarang ada peneng, wah ini sedang ikut seminar, di sini ada penengnya, semua ini peserta. Nah, kira-kira kayak gitu, itu gambarannya. Apakah nanti semua orang pakai peneng seperti itu? Wallahualam. Itu urusan Allah lah. Yang penting bahwasanya catatan amal itu akan kita baca, dan kalau itu diterima dengan tangan kanan menunjukkan bahwa catatan amal itu baik. Kalau diterima dengan tangan kiri kurang baik. Apalagi kalau dilemparkan melalui bagian belakang kita. Dilemparkan dari punggung. Nih catatan amalmu. Nah, itu yang benar-benar jelek sekali. Tidak ada baik-baiknya. Semuanya rapotnya merah. Ya Allah, berikanlah catatan amal kami, amalku dengan menerima dengan tangan kanan, ya, dan hisab, ya, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hasibin sabayasiro. Kenapa kok kita minta supaya dihisab dengan hisab yang mudah? Karena ada orang perhitungan itu lama. Kalau orang banyak urusan dunia, khususnya orang kaya, itu jauh lebih lama. Jadi kalau orang yang di dunia hartanya triliunan, itu lebih lama lagi. Jabatannya banyak, lebih lama lagi. Tapi anehnya banyak orang justru dicari itu. Jabatan yang banyak, harta yang banyak, mobil yang banyak, bini yang banyak. Catatan amal itu lama, itu belakangan masuk surganya. Nah, ya ibaratnya kalau di dunia ini gambarannya kalau orang pergi-pergi bawa bawaan yang banyak, ya itu repot bawanya, dorong sana sini harus cari porter segala macam. Tapi kalau kita perginya nggak bawa apa-apa, lenggang, cepet, ya kan, duluan nyampe. Paling kurang itu. Nah kita kalau ke akhir itu membawa harta benda dunia ini yang banyak, apalagi kalau memperoleh hartanya itu tidak jelas. Banyak harta yang subhat, banyak harta yang haram, pertanyaannya bertele-tele, berat, itu lama. Maka di sini disebutkan wahasibni hisabayasir. Yang bagus ya sebenarnya nggak usah dihisab, tapi kita nggak boleh terlalu pede. Pede apa? Jangan terlalu pede. Kenapa? Kalau kita kepingin termasuk golongan yang as-sabiqun, ya kemarin waktu itu dijelaskan Ki Hamim ketika menjelaskan tafsir surat Fatir ayat 32 itu, dan ada golongan yang tidak perlu dihisab. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Itu dalam surah Waqiah sebutkan gitu kan ya. Nah, itu golongan yang ketiga. Yang pertama kan golongan orang-orang yang fasik, yang banyak dosa itu. Ya, itu ketika itu dikategorikan sebagai orang-orang yang zalimul nafsih,
menurut Al-Quran gitu. Ya, summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linnafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika wal fadlul kabir. Nah, itu masuk golongan yang ketiga ya. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Nah, itu yang susah. Nah, kita mau masuk gitu memang tidak dihisab. Langsung sabiqun itu masuk surga tanpa hisab. Itu inginnya kita, tapi keinginan kita untuk menjadi orang yang seperti itu berat. Beratnya apa? Kata Siti Aisyah dalam menjelaskan ayat itu, dalam tafsirnya sebutkan, itu digambarkan dalam peribadatannya saja, dicontohkan oleh beliau begini. Yang masuk golongan dzalimun nafsi itu kalau contohnya misalnya sholat aja lah. Panggilan sholat aja. Orang yang datang ke masjid, ya, lalu datangnya itu nunggu qomat misalnya. Baru kerengkeng ke masjid misalnya. Buru-buru. Nah, itu masuk golongan ini. Dzalimun nafsi. Yang kedua yang muktasid ya kalau sudah dengar adzan wudu terus ke masjid itu muktasid. Nah yang sabiqumil khairat itu adalah orang yang sebelum datang waktu sholat itu, sebelum datang kumandang adzan itu dia sudah siap-siap untuk datang ke masjid. Nah, itu yang sabiqum bil khairat biidznillah. Nah sekarang kebanyakan orang kalau Jumatan datangnya kapan? Ya, setelah khutbah kedua, apalagi rumah dekat dengan masjid, kadang-kadang sudah di depan emperan. Nah, itu masuk golongan apa? Dzalimun linafsi. Itu contoh yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Tuh, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberikan penjelasan seperti itu. Ya Allah ya. Sekarang yang datang kira-kira jam 11 itu kalau Jumatan aja ya. Itu bisa dihitung kan. Kadang-kadang khotib sudah masuk waktu, ya takmir masih tahu, DKM mau mengumumkan, gak diumumi kenapa? Nunggu jamaah, kagak datang. Kenapa? Wong tujuannya memberikan pengumuman itu supaya didengar oleh jamaah, tapi jamaahnya kagak ada. Kadang-kadang khotibnya nunggu, di khotib juga. Ya, padahal katanya kalau imamnya sudah masuk ke dalam itu sudah nggak dicatat sama malaikat, dibiarin aja. Nah ini sekarang makanya imam itu sunahnya itu belakangan supaya orang-orang dicatat dulu sama malaikat, imamnya baru masuk. Jadi bukan karena imam lelet, bukan. Imamnya tahu ilmunya seperti itu. Karena apa? Kalau saya masuk duluan, duduk di depan, nanti orang-orang yang datang belakangan nggak dicatat lagi sama malaikat, kan gitu. Nah itu maksudnya. Jadi makanya kalau imam belakangan itu malah justru sunnah. Ya, tidak. Rasulullah nggak pernah datang duluan. Rasulullah datangnya belakangan. Nah, jadi orang-orang ini Rasulullah baru masuk. Karena itu tadi. Jadi memberikan kesempatan kepada orang supaya masuk catatannya malaikat bahwa dia telah melaksanakan ibadah dengan tertib. Saya kira ini penting yang disampaikan. Baik. Ya, ini karena kaitannya dengan apa namanya dihisab tadi dia. Wa yaqulu inda mashir ra'si, dan membaca ketika mengusap kepala atau sebagian kepala ya. Karena mengusap kepala itu ada yang punya pandangan atau pendapat dari para imam mazhab itu boleh sebagian saja, boleh separuh, ada yang harus seluruhnya itu musabnya. Begitu. Jadi yang sempurna menurut mazhab Syafi'i itu seluruh. Tapi sah cukup hanya paling tidak 3 tumbuhnya, 3 rambut ya, 3 helai rambut tumbuh. Jadi bagian sini saja itu sudah sah. Itu sudah masuk dalam kategori mengusap sebagian kepala. Nah, tapi yang sempurna begini, saya contohkan ya. Ini jangan dicawok gini jangan.
tapi ini kita basahin, lalu begini. Dari belakang dikedepanin. Nah, kalau dalam hadisnya sekali memang. Tidak sebutkan 3 kali. Jadi karena itu sifat musab bukan membasuh. Kalau membasuh 3 kali, tapi ketika musab sekali saja. Ke belakang, sampai belakang, balik lagi ke depan. Prakteknya seperti itu. Nah, segini boleh. Syafi'i sebagian boleh. Hambali separuh. Ya. Hanafi seluruhnya. Wajib. Itu gara-gara berbeda dalam memahami huruf ba yang ada di dalam ayat Al-Quran. Ya. Wamsahu biru'usikum. Itu. Kata-kata biru'usikum itu ba-nya untuk ba'd atau untuk apa? Jadi sok. Karena ba itu pengertiannya kalau masuk dalam sebuah lafaz itu banyak banget. Nanti tanya sama Yai Mukhtar Sari itu, yang ahli nahwu itu. Bagaimana itu apa namanya huruf ba tadi itu pengertian. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati. Nah, jadi itu Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya Allah, ya, haramkanlah itunya. Rambut dan kulitku dari sentuhan api neraka. Artinya kita ini mohon kepada Allah supaya rambut dan kulit kita ini tidak disentuh oleh api neraka. Ya, jangan kau izinkan, ya. Artinya haram kan. Haramkan. Harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ya. Wa adhillini tahta arsyika yauma la dhilla illa dhilluk. Ya, dan naungilah aku di bawah arasmu tatkala tidak ada naungan kecuali naunganmu. Ya. Dan ini kalau kita mohon kepada Allah minta supaya mendapatkan naungan di bawah arasnya Tuhan, ketika saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya, masuklah dalam kategori orang yang memiliki 7 kelompok ini. Paling tidak salah satunya. Kalau bisa seluruhnya bagus. Siapa mereka? Yang disebutkan dalam hadis itu kan ada gitu ya. Ya, sab'atun yudhilluhumullahu yaumal qiyamati yauma la dhilla illa dhilluh. Pertama, imamun adilun. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang ketiga, rajulun, ya, wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya, yang keempat, wa rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ya. Lalu berikutnya yang kelima adalah wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Lalu yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, ya, hatta la ta'lamu yam shimaluhu ma yunfiq ma tunfiqu yaminu. Ya. Yang terakhir, wa rajulun, ya, seorang laki-laki, ya. Kalau tadi apa namanya? Wa rajulun apa yang keempat tadi ya? Yang keenam ya tiga. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Ya. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Nah. Kemudian yang terakhir, wa rajulun, apa itu yang terakhir? Ada yang hafal enggak itu? Masya Allah. Yang berdoa di malam hari, tatkala tidak ada orang sama sekali, lalu dia meneteskan air matanya. Itu yang terakhir. Yang nggak apa, lupa saya yang terakhirnya. Ya. Pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang rajin menjalankan ibadah. Nasya'a fi ibadillah. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid.
Yang keempat, dua orang yang saling memadu kasih semata-mata karena Allah. Dia bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Nah, kemudian yang berikutnya yang keempat adalah orang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik, yang memiliki kedudukan, dan dia mengajak melakukan suatu perbuatan yang tidak diridhai Allah, yaitu berzina, lalu dia mengatakan, menolaknya dengan ucapan inni akhafullah. Nah, kemudian yang keenam adalah orang yang bersedekah dengan sodakoh sirri, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ya. Kemudian yang terakhir tadi itu orang yang zikir kepada Allah. Ya, wa rajulun dzakarallaha khaliyan. Maaf. Ya, jadi baru ingat ini setelah ini. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Orang yang ingat kepada Allah, zikir kepada Allah di tempat yang sepi, tidak ada orang yang mengetahui sampai dia meneteskan air matanya. Ini yang terakhir. Nah, kalau kita ingin mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan, yaitu nah, bisa apa enggak kita melakukan itu? Ya mudah-mudahan kita paling tidak 1-2 kita bisa. Meskipun enggak semuanya, karena kita enggak jadi pemimpin ya. Pemimpin keluarga aja ada susah ya. Bagaimana menjadi pemimpin negara, jadi anggota dewan, berat itu. Nah, pemimpin. Wakil DPRD Depok, Pak, ini jadi pemimpin Madil itu berat, susah. Karena apa? Mesti itu akan melakukan yang ini, sana dituntut, sana tuntut, bingung itu. Itu susah. Makanya kedudukannya paling tinggi ya orang yang menjadi pemimpin yang adil itu akan mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kecuali naungan. Nah, wa yaqulu inda mashil udhunain, dan membaca ketika mengusap atau ketika membasuh dua telinga dengan Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang mau ya senantiasa mendengarkan qaul, yakni Al-Qur'anul Karim, fayattabi'una ahsana, lalu mengikuti yang baik-baik dari apa yang diucapkan tadi. Qaul sini sebenarnya artinya pokoknya segala ucapan. Segala ucapan itu bisa kalamullah, bisa hadis, bisa qaul ulama, bisa nasihat-nasihat. Yang penting di situ kemudian dia mampu untuk mengambil intisari dari apa yang disampaikan tadi itu, yang baik-baik diambil. Nah, wa yattabi'una ahsana, mengikuti yang baik. Ya, mengikuti yang baik ya. Nah, jangan mengambil yang baik, nanti salah pengertian, takutnya pulang dari masjid ngambil sendalnya orang yang paling bagus. Alasannya Pak, kata Pak Kiai, katanya ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek. Pulang dari masjid, kuliah subuh, ya, ambil sendal yang paling bagus. Sendalnya dia, sendal jepit yang sudah trepes ditinggal. Pak Kiai begitu. Nah, itu bukan begitu. Makanya sini mengikuti yang baik. Fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Yang terakhir, wa yaqulu inda ghuslir rijlaini Allahumma tsabbit qadami 'alas sirati. Ya. Ya Allah, tetapkanlah pijakan kakiku ya ketika melalui siratal mustaqim itu kan. Di sana ada disebutkan yaumata tadhillu fil aqdam. Banyak sekali di saat itu orang-orang yang kakinya tergelincir. Jadi kita mohon kepada Allah supaya pijakan kaki kita ketika kita melalui siratal mustaqim itu ya bisa tetap, artinya kita tidak tergelincir dan kemudian masuk ke dalam neraka. Ini ketika kita sirat tadi itu. Allahumma tsabbit qadami 'ala sirati yauma tazillu fihil aqdam.
Wa qad ruwiya an-Nasa'i wa sahibu Ibnu Sini fi kitabihi ma'am amalul yawm wal lailah bi isnadin sahihin an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Telah diriwayatkan ya oleh Imam An-Nasa'i dan sahabat-sahabatnya yaitu Ibnu Sini dalam kedua kitabnya disebutkan bahwa amalan harian dan amalan pada malam hari itu dengan sanad yang sahih dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata ya kata apa? Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wudu'in. Aku datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa air wudhu. Kalau dibaca wudhu itu artinya tempat wadah yang buat membawa air untuk keperluan wudhu, itu wudhu namanya. Kalau wudhu ya perbuatan wudhunya itu namanya wudhu. Jadi mau bacanya gitu. Ataitu Rasulullah SAW biwudu'in, dengan bawa wadah buat air wudhu tadi itu. Fatawaddu'a, kemudian Rasulullah berwudhu, fasami'tuhu yad'u wa yaqul. Aku kemudian mendengarkan beliau membaca sebuah doa, Allahumma ighfirli dzambi. Ini yang dalam hadisnya ini ya. Allahumma ighfirli dzambi wa wassi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Itu ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, luaskanlah fi dari rumahku. Nah, ini ada kalau para mufassir menyebutkan luaskanlah perasaanku dalam menempati rumahku. Itu penjelasannya seperti itu. Jadi bukan saja rumahnya luas, tapi juga hatinya yang luas. Karena apa? Kadang-kadang orang rumahnya luas, tetapi dia tinggal di rumah itu perasaannya sempit. Ada nggak yang begitu? Ada ya? Kadang-kadang orang yang tinggal di rumah kontrakan ukuran 3 meter. Ya, 3 meteran. Luasnya 3 meter, lebarnya 3 meter, ke belakang 3 meter. Ya. Alias rumah L4. Apa? Lu lagi. Nah, jadi ketemunya itu. Itu bisa perasaan luas kalau hatinya luas. Itu jadi. Makanya wa wasi'li fi dari, wa barik li fi rizqi, dan berkailah aku di dalam rezekiku. Nah, ini faqultu ya Nabi Allah sami'tuka tad'u bika wa kadza. Ya Allah, ya Nabi Allah, kata sahabat Rasulullah yang mendengar tadi itu, siapa? Abu Musa al-Asy'ari, dia mengatakan, sami'tuka, aku mendengar engkau ya Rasul, tad'u bika wa kadza, berdoa begini yang seperti tadi itu. Qala wa hal tarakna min syai'. Ya, apakah kamu meninggalkan itu sedikit pun? Jangan kamu tinggalkan, itulah maksudnya gitu. Ya. Terjemah Ibnu Sini li hadzal hadits babu ma yaqulu fi dhahrani wudu'i, ya. Wa amman Nasa'i fadkhul fi babi ma yaqulu ba'da farghi min wudu'i wa kalahuma muhtamil. Ini dua ulama tadi itu ya yang menulis ini, yaitu Imam An-Nasa'i dan juga Ibnu Sini, ini dalam babnya berbeda ya. Ya, yang berbeda dalam babnya saja ya. Imam An-Nasa'i masukkan dalam bab ba'da faraghi min wudu'i, apa yang dibaca ketika selesai wudu itu. Saya kira begitu karena waktu sudah tet. Jadi saya kira sampai selesai di sini. Ya, wakilahuma muhtamil, keduanya muhtamil. Wallahu a'lam bis-shawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.